saya Rio Bisono, dosen tetap di Fakultas Ilmu Komputer dengan bidang kepakaran pada sistem intelijen, big data, dan komputasi paralel dan arsitektur komputer. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan unjuk kerja Tridharma dalam bidang pengajaran, khususnya terkait dengan pelaksanaan mata kuliah jaringan komputer. Mata kuliah ini saya ampu pada semester 6 untuk program studi ilmu komputer dan merupakan bagian dari rumpun infrastruktur dan keamanan sistem. Dalam rancangan pengajaran, saya berperan sebagai dosen pengampu sekaligus pengembang isi dan struktur materi pembelajaran bersama tim dosen lainnya. Pengajaran dilakukan dengan pendekatan flipped classroom berbasis proyek dan ditunjang oleh penggunaan perangkat simulasi jaringan serta platform cloud computing. Evaluasi pembelajaran dirancang berbasis kinerja nyata mahasiswa melalui tugas eksperimen dan analisis jaringan komputer secara menyeluruh. Proses ini juga terintegrasi dalam capaian pembelajaran lulusan program studi. Dokumentasi yang saya tampilkan ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam kontribusi saya dalam mendukung pencapaian mutu pendidikan tinggi di mata kuliah jaringan komputer memperkenalkan konsep dasar jaringan komputer dan internet. Materi utama mencakup cara kerja protokol jaringan di setiap lapisan model OSI atau TCP/IP serta aplikasi yang menggunakan jaringan komputer. Dengan pendekatan pembelajaran flipped classroom, mahasiswa diharapkan aktif dalam memahami konsep teoritis melalui pembelajaran mandiri dan memperkuatnya melalui tugas dan eksperimen. Dan capaian pembelajaran setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis arsitektur dan sistem jaringan komputer sesuai dengan konsep dan protokol standar capaian yang di dalamnya dijelaskan dalam bentuk sub CPMK. Sub PMK dalam mata kuliah ini antara lain menjelaskan komponen dasar jaringan dan protokol di tiap lapisan komunikasi, menggunakan aplikasi Wireshark, Packet Tracer, dan cloud platform untuk analisis jaringan, melakukan implementasi socket programming dan pengalokasikan alamat IP, menganalisis simulasi arsitektur jaringan, dan memahami konsep keamanan dan kriptografi jaringan. Dan dalam implementasinya, metode pembelajaran yang dilakukan secara kombinatif antara asinkron, sinkron, dan praktek luring. Online asinkron, mahasiswa menonton video materi dan membaca buku teks. L atau luring, tugas dan eksperimen jaringan dilakukan secara individu atau kelompok. U atau sinkronus, sesi kelas klarifikasi dan diskusi bersama dosen dan asisten dosen. Dan untuk melakukan evaluasi dan penilaian, dilakukan beberapa cara. Antara lain, ada komponen tugas, ada komponen tutorial, ada komponen kuis, di mana itu tugas dan tutorial itu sebesar 50%, 40% dan 10%, kuis sebesar 10%, UTS 25%, dan UAS 15%, dan ada bonus partisipasi aktif sebesar 5%. Dan dalam mata kuliah ini, evaluasi juga berorientasi pada penyelesaian tugas dan tutorial berbasis proyek nyata, di mana setiap tugas mewakili kompetensi pada subjek PMK tertentu. Contoh proyek meliputi eksplorasi dan analisis jaringan menggunakan Wireshark dan Packet Tracer. Proyek kedua adalah pembangunan aplikasi soket dan DNS server sederhana. Proyek ketiga contohnya adalah simulasi jaringan menggunakan NAT, OSPF, VLAN, serta SDN dengan Mininet. Dan contoh yang keempat adalah eksperimen pengamanan jaringan menggunakan kriptografi simetris dan asimetris. Penilaian dilakukan melalui laporan tertulis yang disertai dokumentasi tangkapan layar dan diuji berdasarkan rubrik yang mempertimbangkan kebenaran teknis, kerapian dokumentasi, dan bonus soal tambahan. Dengan pendekatan tugas berbasis proyek dan terintegrasi dan konsep ke praktek nyata, mata kuliah jaringan komputer dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi yang aplikatif di bidang infrastruktur jaringan dan keamanan informasi. Selanjutnya, saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai
keamanan infrastruktur, keamanan jaringan. Oke, ya selamat siang semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya untuk 3 pertemuan terakhir ini, ya saya akan coba membahas mengenai keamanan di dunia jaringan. Ya, pada dasarnya materi keamanan sebenarnya kalau mau disangkut pautkan dengan jaringan itu nggak ada jaringan-jaringannya sebenarnya dari sisi keamanan. Keamanan ada ini sendiri, ada bidangnya sendiri gitu. Tapi karena kebutuhan akan keamanan di jaringan dan banyak aplikasi yang memang sekarang rely terhadap jaringan juga ya. Makanya kita coba shifting di sini, kita memasukkan materi security ini ke dalam modul jaringan. Mungkin yang ada kaitannya dengan jaringan itu adalah firewall dan access control rule ya. Tapi pada intinya security sendiri itu adalah bidang sendiri gitu, bukan termasuk ke dalam jaringan. Kalau rekan-rekan itu membahas mengenai transport layer, application layer, link layer, network layer itu memang eh, layer dari jaringan. Tapi security sendiri nggak ada di 7 layer tersebut. Ya, jadi ini adalah sebuah materi yang memang menjadi pelengkap ya, karena tren sekarang ini hampir tidak ada aplikasi yang stand alone gitu. Hampir semua aplikasi itu berhubungan dengan jaringan. Baik itu yang desktop application maupun itu web application. Nah, yang akan dibahas di materi kali ini adalah tujuan dari keamanan itu sendiri ya. Lalu berikutnya adalah prinsip dasar kriptografi. Lalu berikutnya adalah message integrity authentication ya. Lalu berikutnya ada bagaimana kita mencoba untuk melindungi email. Ini studi kasusnya email. Terus berikutnya adalah securing TCP connection atau TLS. Dan yang terakhir yang tadi saya bilang, yang ini paling berhubungan sama jaringan, yaitu namanya adalah security firewalls ya. Karena kita berhubungan sama port, kita berhubungan dengan access control list atau ACL atau awas ada kucing minumnya tuh nanti di. Ya, jadi yuk sini belajar. Ya, jadi itu ya. Ya, jadi dari sisi outline-nya ya, memang security itu luas ya. Tapi di sini konteksnya adalah konteks dari jaringan itu sendiri ya. Memang jaringannya sendiri itu artinya security itu bukan jaringan gitu. Itu bidang-bidang lain lagi. Tapi karena implementatifnya banyak membutuhkan security dan teman-teman untuk capaian pembelajaran lulusannya nanti perlu ada landasan security dalam mengembangkan aplikasi, dalam mengembangkan suatu produk, dalam mengembangkan suatu proses bisnis. Maka dari itu security perlu ditanamkan di beberapa mata kuliah, termasuk di jaringan. Mungkin teman-teman nanti juga di PPL, di RPL, atau di beberapa aplikasi mata kuliah yang advance lainnya, advance programming misalnya. Pak, apa yang dibuat security? Sekarang ada namanya secure coding. Ya, paling nggak kalian tahu ketika melakukan coding itu ya bukan asal kompleksitasnya rendah lagi sekarang karena requirement-nya gimana kalian bisa menerapkan secure coding atau benar-benar coding yang memang bertanggung jawab terhadap data, terhadap expose dari API ya. Itu bisa kita kategorikan ke sana. Nah, sekarang ya tujuan dari security itu sendiri ya. Yang pertama adalah
confidentiality, ya. Bagaimana komunikasi antar satu device atau satu aplikasi dengan application servernya itu hanya boleh dimengerti oleh dua entitas tersebut. Itu tidak boleh ada yang memiliki kemampuan untuk menginterpretasi komunikasinya gitu. Ya misalnya kalian ingin teman kalian tidak mendengar apa yang kalian bicarakan, pasti kalian melakukan bisik-bisik gitu ya. Tapi mungkin itu masih security yang paling rendah, mengurangi suara dan bisik-bisik. Tapi kalau security yang paling tinggi ya kalian pakai bahasa lain misalnya. Bahasa Inggris sudah terlalu umum ya, misalnya pakai bahasa yang lain yang memang teman yang di tengahnya tidak bisa memahami apa yang kalian bicarakan. Ya, itu adalah salah satu cara bagaimana kita bisa melakukan komunikasi ya antar dua entitas saja, antara A dan B gitu. Sehingga yang diantaranya ini tidak bisa mengintercept atau tidak bisa memahami apa yang dibicarakan. Kalau ngambil datanya bisa, tapi yang nggak bisa adalah dia memahami data apa yang dia kirimkan. Ya. Nah di sini prinsipnya ya ada pengirim akan melakukan enkripsi terhadap data dan penerima akan melakukan dekripsi terhadap data. Jadi intinya ketika kita mengirimkan ya kalau kalian menggunakan TCP layer itu diibaratkan ke bungkusannya, bungkusan dari datanya kalau di TCP layer. Tapi kalau di sini itu sebagai data itu diacak lagi. Jadi ketika nanti dibongkar datanya oleh orang yang tidak bertanggung jawab di tengah jalan, ya dia tidak mendapatkan apa-apa. Karena datanya sudah berbentuk suatu data yang teracak. Gitu. Nah, dua-duanya perlu autentifikasi. Dua-duanya perlu ada dia punya ID sendiri, dia punya kunci sendiri untuk melakukan hal tersebut, ya. Lalu message yang disampaikan, ya, itu adalah message yang benar-benar bukan terintegrasi, yang valid, yang memang dikirimkan sebelumnya, bukan message yang berubah, itu. Ya, jadi dua-duanya harus meyakinkan bahwa data yang dikirimkan itu adalah data yang valid. Nggak ada makanan. Turun. Ada deh, ini beng-beng buat kalian sebenarnya, tapi nanti buat pertanyaan tapi udah diliatin kucing. Turun. Nah, sana. Ya, oke. Jadi ada tadi sampai message integrity, ya. Kita ingin meyakinkan bahwa message yang kita kirimkan itu benar-benar message yang benar, bukan yang tidak valid atau bahkan dimodifikasi oleh orang lain. Gitu. Itu harus selalu menjadi tujuan utama kita. The cat steal the show. Ya, dan yang terakhir itu namanya access dan availability. Ya, artinya semua data-data tersebut itu tetap bisa diakses oleh dua entitas yang mau berkomunikasi tadi, ya. Dan bahkan sama prinsipnya ketika datanya tersebut mungkin bisa diambil oleh orang, gitu. Bisa diambil oleh orang di tengah jalan. Tapi kan yang terpenting adalah data tersebut tidak bisa dipahami oleh orang tersebut. Ya. Jadi prinsipnya sebenarnya adalah bagaimana kita melindungi apa yang kita kirimkan. Dan kita memastikan bahwa datanya tersebut benar-benar terkirimkan dengan baik. Nah ini tadi
cara-caranya ada 3, yaitu ada enkripsi, ada hash function, ada digital signature. Nah sekarang saya coba masuk ke dalam bentuk yang enkripsi. Kita belum masuk ke dalam algoritmanya, kita masih berada di ininya apa namanya, bagian awalnya atau bagian implementatifnya dulu ya. Nah jadi prinsip dari kriptografi adalah ya, di sini kita punya data, data itu mau dikirimkan, tapi bungkusan yang kita atau acakan, sorry, kalau saya ngomongnya acakan yang harus dikirimkan itu nggak boleh dipahami oleh siapapun yang melihat. Dilihat boleh, tapi kan orang nggak akan paham. Dan harus sampai ke tujuan. Nah, tujuannya di sini adalah si Bob, ya. Jadi pada saat di tengah ini, ya, ciphertext ini adalah acak, datanya acak. Di sini dua-duanya punya encryption key, Bob-nya juga punya decryption key-nya. Tuh. Jadi dikirimkan di sini ABC, di sini dikirimkan X3574M misalnya. Di sini yang diterima adalah ABC juga. Nah, jadi prinsipnya seperti itu ya. M itu adalah plain text. Nah, ini adalah bungkusannya nih. Dibungkus oleh Alice ya, atau bisa dibilang Alice encryption key ya. Dibungkus juga oleh B atau si Bob encryption key-nya. Nah, kita coba buat ya, apa namanya? Nih ya. Misalnya saya mau generate punya Alice dulu ya. Sebelumnya saya udah punya di sini. Tapi kita delete saja, kita dari awal. Oke, ini kita coba generate punyanya Alice ya. Jadi ini key-nya Alice. Alice punya public key ya. Public key perlu diingat itu biasanya semua orang bisa tahu mengenai public key kita, tapi semua orang nggak boleh tahu mengenai private key kita. Jadi ada 2 key penting di sini. Ini salah satu yang dipakai adalah algoritma RSA ya, salah satu yang mungkin sering kita gunakan. Nah, ini adalah pair-nya punyanya Alice. Nah, sekarang kita generate baru ya. Ini sekarang kita generate punyanya Bob. Ini public key-nya Bob. Ini private key-nya Bob. Ya, jadi Alice di sini punya private key, punya juga public key. Public ini semua orang bisa tahu ya. Private ini hanya Alice saja yang tahu. Sedangkan Bob, Bob juga punya public key dan punya private. Prosesnya adalah dua-duanya punya private key. Nah, Alice ingin mengirim ke Bob. Oke, kebalikannya aja dulu. Dari Bob mau mengirim ke Alice. Ya. Ya, mereka mencoba untuk berkomunikasi tanpa diketahui atau dipahami oleh orang yang ada di tengah. Nah, yang dilakukan oleh Bob apa? Yang dilakukan oleh Bob pertama kali adalah yang diketahui Bob itu adalah public key-nya Alice. Ya. Berarti
Yang dilakukan Bob, ambil public key-nya Alice. Karena yang diketahui oleh umum itu semua public key-nya Bob sama public key-nya Alice. Diambillah public key-nya Alice di sini. Public key Alice mana? Ini public key-nya. Oke. Oke, public key-nya Alice kita masukkan ke dalam sini. Nah, ini kita tulis. Ya, ini kan public key-nya Alice. Nanti kita tulis tadi Alice misalnya from Bob. Ya, jadi Bob ngirim ke sana. Tuh. Dibungkus dengan public key-nya Alice. Ya. Jadilah message-nya. Tuh, jadi dia ngomong I love you Alice dari Bob aja panjangnya sepanjang ini gitu. Ya. Jadi dia kirim. Jadi si Bob akan ngirim pakai kata-kata ini, ya. Jadi kirimannya atau chippernya adalah GUIM3 misalnya. Di sini message-nya di sini adalah GUIM3. Terus gitu. Si Alice bingung, ini apa sih? Gitu. Kata Bob, itu kamu pakai apa? Private key untuk membukanya, private key kamu sendiri untuk membukanya. Nah, sekarang kita coba ambil private key-nya Alice. Si Bob nggak tahu ya mengenai private key-nya Alice, yang tahu hanya Alice. Kita copy nih private key-nya Alice di sini. Ini posisinya Alice mau baca message dari Bob. Nah, di sini private key-nya udah punya Alice, ini adalah message yang dikirimkan oleh Bob, GUIM3 tadi ya. Kita decrypt, ya. Di sini Alice dapat message, I love you Alice from Bob. Gitu. Jadi Bob-nya itu nyimpen pakai public key-nya Alice, ya, yang diketahui oleh semua orang, ya. Dan si siapa? Alice-nya itu mendecrypt pakai punya private key-nya dia sendiri. Gitu. Itu salah satu yang paling simple ya. Oke. Saya mungkin kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya. Nah, biar beng-bengnya habis. Oke. Oke, sebutkan website di UI yang menurut Anda tidak aman. Bunuh diri. Oh ya, contohnya apa? Kita buka sama-sama apa? Ristek apa? Aren, Pak, Aren. Tapi kamu masukin sesuatu nggak di situ? Enggak. Sebenarnya nggak apa-apa HTTP karena kan kita nggak memasukin sesuatu gitu. Tapi nggak apa-apa, cukup. Ini biasanya buat grader SDA ya, bukan? Ayo, apalagi kira-kira? Ya ini kalau kita memasukkan sesuatu menjadi tidak aman. Tapi kalau sebenarnya read saja itu
masih ya bisa ditolerir lah kalau read saja gitu. Tapi kalau untuk kita masukin sesuatu itu jadi tidak aman. Ayo apalagi kira-kira? Bing. Ya. Yo, coba browsing atau kalian pakai Nmap deh, Nmap. Nmap. Dan lagi, ada beberapa protokol yang mungkin kalian pernah pakai, ya misalnya SSH atau FTP. Nah, kira-kira SSH atau FTP itu diprotek atau tidak untuk ya SSH kan kita terminal ya. Kalau FTP itu diprotek nggak oleh enkripsi dan dekripsi? Ya udah jawab dong. Tolong jawab. SSH apa? SSH misalnya udah encrypt atau belum? FTP. Kalau FTP inherently itu belum ke encrypt, tapi mungkin ada pakai tadi SFTP itu Heeh. bisa mengencrypt. Kalau misalnya si NFS juga inherently unencrypted juga, tapi bisa tadi pakai kernel. Atau nggak bisa kalau yang Windows bisa pakai Kerberos. Oke. Kalau yang halo, kalau yang SSH. SSH dari pengalaman saya waktu OS, ya ada kita bisa settingin sendiri. Dia bisa SSH keygen. Iya, SSH keygen. Tapi pada saat kita SSH sesuatu itu encrypted atau enggak? Pas kita nulis password nih atau username? Password sama username. Oke, itu saja mungkin untuk hari ini. Ya, semoga penjelasan dari saya dan apa yang kalian dapat pada hari ini bisa bermanfaat. Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian semuanya. Untuk case study 3 itu ada kendala, jadinya dipending di rilisnya dan nanti akan diumumin lebih lanjut kalau misalnya udah ready dirilis ya.